Selamat datang di pelatihan Fatigue Management untuk rider yang diselenggarakan oleh Departemen HSC. Dalam pelatihan ini, Anda akan mempelajari apa itu fatigue atau kelelahan, bagaimana mengenalinya, serta pentingnya mengelola kelelahan sebelum dan selama berkendara. Mengapa kita sebagai rider perlu untuk mengetahui tentang fatigue? Berdasarkan data dari KNKT, pada periode tahun 2024 sampai tahun 2025, 60% kecelakaan darat disebabkan oleh kelelahan atau rasa kantuk pada saat mengemudi. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus kecelakaan yang disebabkan oleh rider yang mengalami fatigue. Apakah Anda sudah tahu apa itu fatigue? Secara psikologis, fatigue adalah keadaan mental seseorang dengan ciri-ciri terjadinya penurunan pada motivasi, kecermatan, dan kecepatan dalam memecahkan masalah. Sedangkan secara umum, fatigue adalah keadaan di mana performa fisik mental seseorang terganggu, serta kewaspadaan diri menurun. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pola tidur, aktivitas, atau makanan dan minuman yang dikonsumsi. Apa gejala seseorang yang mengalami fatigue? 1. Menguap. Hal ini dapat menyebabkan Anda sulit berkonsentrasi dan lebih diam dari biasanya. 2. Kelopak mata berat. Kondisi kelopak mata berat menyebabkan Anda kehilangan fokus dan kekurangan energi. 3. Mengusap-usap mata. Perilaku ini membuat Anda sulit ingat apa yang sedang dilakukan dan dapat menyebabkan perubahan suasana hati. Terakhir, microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena merasa lelah atau mengantuk. Pada umumnya, kejadian microsleep berlangsung sekitar sepersekian detik hingga 10 detik penuh. Bagaimana menentukan tingkat fatigue atau kelelahan seseorang? Jika Anda merasa bugar, itu menunjukkan Anda tidak mengalami kelelahan. Anda dapat memantau secara mandiri kondisi kesehatan diri Anda. Jika Anda mulai merasa ngantuk, namun sedikit mengusahakan untuk tetap terjaga atau bangun, itu menandakan Anda mulai mengalami fatigue. Agar Anda tetap aman dalam bekerja, Anda perlu pemantauan dari supervisor Anda. Namun, jika Anda sudah sangat mengantuk dan sangat sulit untuk terjaga atau bangun, maka diwajibkan untuk tidak bekerja terlebih dahulu. Gunakan waktu untuk istirahat sejenak. Apa saja yang dapat menyebabkan Anda mengalami fatigue? 1. Gaya hidup, seperti kurang olahraga atau pola konsumsi makan yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan Anda mudah lelah. 2. Konsumsi obat-obatan. Beberapa obat-obatan mempunyai efek samping, seperti menyebabkan kantuk dan lemas pada tubuh. Terakhir, tidur tidak sesuai kebutuhan. Kurang tidur dan kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan seseorang merasa lemas pada esok harinya ketika beraktivitas. Apa saja dampak fatigue bagi rider? 1. Perhatian rider ke area di sekitarnya menurun, pengendara juga kurang fokus, dan tidak bisa berkonsentrasi ketika mengemudi. 2. Rider akan menyetir secara tidak beraturan, bahkan sampai melanggar rambu lalu lintas. 3. Rider akan bereaksi lambat terhadap kejadian yang tidak terduga, misalnya terlambat mengerem, dan lain sebagainya. Terakhir, karena kurang fokus, penilaian risiko ketika ingin menyalip atau mendahului kendaraan lain pun juga menurun. Setelah Anda paham apa itu fatigue dan dampaknya, bagaimana cara untuk menghindari fatigue atau kelelahan saat berkendara? Kita sebagai rider dapat melakukan hal-hal berikut untuk menghindari fatigue. Pertama, pengaturan jam kerja. Kedua, pengaturan waktu istirahat yang cukup. Dan terakhir, penerapan gaya hidup sehat. Berdasarkan ketentuan di SPX, jam kerja rider adalah 7 jam sehari untuk 6 hari kerja,
atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Perlu diingat, maksimal jam kerja bagi rider adalah 12 jam per hari untuk 6 hari kerja. Berikut yang bisa Anda terapkan untuk mengatur waktu istirahat yang baik. 1. Atur waktu tidur. Secara umum, waktu tidur yang baik bagi dewasa adalah 7 sampai dengan 9 jam per hari. Jangan begadang atau melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat di jam tidur. 2. Usahakan ketika Anda tidur, suhu kamar Anda diatur menjadi antara 18 sampai 24 derajat Celcius. 3. Lampu kamar yang diredupkan atau dimatikan membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak. 4. Jangan mendengarkan musik selama tidur karena dapat mengganggu irama tidur Anda. 5. Jangan mengkonsumsi kopi, alkohol, atau minuman berkafein 3-4 jam sebelum tidur. Hal ini dapat membuat Anda terjaga di malam hari dan kesulitan tidur. 6. Tidak menggunakan handphone. Sinar dari layar handphone memancarkan radiasi sinar biru yang akan membuat Anda terjaga dan kesulitan tidur. Penerapan gaya hidup sehat. 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang. 2. Jaga tubuh tetap terhidrasi. 3. Batasi kafein dan alkohol. 4. Olahraga teratur. Terakhir, manfaatkan waktu istirahat. Apa yang dapat dilakukan rider ketika merasa fatigue ketika mengemudi atau dalam perjalanan? Pertama, berhenti sejenak. Jika Anda merasa fatigue atau mengantuk, segera berhenti di tempat yang aman. Istirahat sampai kondisi tubuh Anda membaik. Kedua, usahakan juga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Ketika berhenti, minumlah air putih. Hindari minum alkohol dan batasi konsumsi kafein. Ketiga, ketika istirahat, lakukan peregangan pada kaki dan tubuh untuk melancarkan aliran darah dan mengurangi kekakuan. Keempat, ketika akan memulai kembali perjalanan, posisikan tubuh dengan nyaman untuk mengemudi. Terakhir, segera lapor ke atasan Anda ketika Anda merasa tidak fit. Jangan paksakan diri Anda bekerja. Jika Anda merasa mengantuk, stop mengemudi, parkir di tempat aman, lalu lapor ke koordinator untuk izin beristirahat sejenak. Demikian materi pelatihan fatigue management untuk rider yang telah Anda ikuti. Terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap waspada, patuhi setiap prosedur di tempat kerja. Yuk uji pemahamanmu dengan mengerjakan kuis berikut ini. Dan jangan lupa berikan masukan dan saranmu terhadap sesi training kali ini dengan cara menyalin link Bitly yang ada di deskripsi box dan membukanya di web handphone masing-masing. Masukan Anda sangat berarti untuk peningkatan kualitas training selanjutnya.